Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memasuki acara penelalan Alkitab kategorial perempuan. Di dalam mengisi hari-hari kemerdekaan yang sukacita kita di bangsa dan negara ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Pujian dan syukur kami kepadamu ya Allah yang telah memberikan berkat rohani, berkat jasmani bagi kehidupan kami hingga saat ini. Di mana sukacita bangsa negara kami pada minggu-minggu ini, di mana kami merasakan anugerah Tuhan yang telah membebaskan kami dari penjajahan, dan kini kami bersyukur mampu membatasi diri ini tidak dijajah dosa dan kematian itu, tetapi senantiasa berbuat baik, melakukan keadilan, kebenaran yang di hadapan-Mu. Tolong kami khususnya ibu-ibu untuk mengerti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, perkenankan kami kumpulan kategorial perempuan di gereja-Mu mendengar sabda-Mu yang kudus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bahan PA kita adalah dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab itu, akulah Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub dan hai si ular Israel, akulah yang menolong engkau. Demikian firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mendengar firman Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus, ada jenis rasa takut dalam hidup kita ini. Dan bahkan penilaian Alkitab ada dua. Rasa takut yang bermanfaat dan harus didorong untuk semakin meyakinkan kita akan arti kebenaran kita di hadapan Allah. Yang kedua, rasa takut yang merugikan, dan ini harus diatasi. Dan kini pertanyaan saya, kapan ibu-ibu merasa takut terakhir? Tentu kita punya banyak alasan takut, karena ekonomi ini, takut karena penyakit ini, takut karena soalan pendidikan, takut karena kerja dan lain sebagainya. Rasa takut kalau kita inventarisir banyak sekali. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, ibu-ibu. Yang pertama, rasa takut kita adalah rasa kagum hormat pada Allah akan kuasa dan kemuliaannya. Sekalipun juga itu memungkinkan Allah murka, Allah marah akibat keterlaluan kita. Takut akan Allah merupakan pengakuan yang sungguh-sungguh mengenal siapa Allah sebenarnya, dan siapa Dia yang datang melalui pengetahuan tentang Dia dan sifat-sifatnya, ibu-ibu. Itu sebab takut akan Allah membawa berkat, takut akan Allah membawa manfaat dan mengarahkan seseorang akan ketenangan, damai sejahtera, dan kesukaan. Dan ini harus dipupuk terus, terutama ibu-ibu. Jangan takut akan hal-hal yang kecil. Biasanya ibu-ibu takut pada kecoa, takut pada tikus dan lain-lain. Jangan. Tapi ketakutanmu kini adalah yang akan didorong terus sebagai hormatmu kepada Allah. Dan itu akan dipupuk, yang tidak menimbulkan kegelisahan. Tetapi bisa saja terjadi kegelisahan karena kita takut akan Tuhan, karena kita berdosa.
Roh ketakutan seperti yang harus dikikis. Roh ketakutan yang sering menguasai kita, membuat kita tidak percaya, membuat kita tidak yakin kepada Allah akan kuasanya. Padahal dalam kuasa Allah ada kasih. Di dalam ketakutan kita terhadap Tuhan akan ditunjukkannya betapa rahmatnya lebih besar dari yang kita takutkan. Firman Tuhan menyebut jangan takut. Apakah masa depan? Jangan takut. Apa yang terjadi pada kita itu semua telah ditentukan Allah dan itu memungkinkan kita boleh berbuat lebih banyak. Jaminan penyertaan Allah membuat rasa takut kita terhilang. Penyertaan Tuhan dan berkat-Nya itu yang harus kita terima. Atau bahkan ibu-ibu, lihatlah dalam nat tadi betapa Tuhan mau mengulurkan tangan kanannya untuk memegang kita supaya kita jangan tergelincir. Mengapa kita takut? Mengapa kita mau jatuh kalau tangan Tuhan tetap memegang kita? Itu sebabnya firman ini merujuk dalam kehidupan ibu-ibu untuk tidak ragu, tidak bimbang, dan tidak pasrah akan nasib, tetapi mempasrahkan diri kepada Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu ibu-ibu. Ketika kita jatuh terpuruk, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, membuat kita apatis. Padahal Tuhan Allah adalah Allah yang menawarkan kebaikan dari dulu sampai sekarang. Kebaikan Tuhan membuat seseorang, membuat ibu-ibu yang semula akan berbuat jahat, yang semula akan marah kepada orang lain, kepada keluarga, marah kepada keadaan, itu akan terkikis, membuat kita malu di hadapan Tuhan, sehingga kita tersadar dan mau tunduk akan maksud Allah dalam hidup kita. Kalau Tuhan menyapa jangan takut mengakibatkan orang yang sedang berbantah, bertengkar, bermusuhan akan sirna. Ngapain kita ciptakan pertengkaran kalau tidak ada artinya bagi kita? Jangan timbulkan amarah, jangan timbulkan ketakutan dalam dirimu. Perbuatan, tetapi beranikan dirimu untuk mampu berkata benar, bertindak benar. Karena ketakutan sering melanda hidup orang yang tidak percaya itu ibu-ibu. Kini, di masa-masa pandemi ini jangan takut, kuat, tangguh. Tetapi kalau ibu takut, imun ibu-ibu juga akan semakin menurun. Dicekam kecemasan bagaimana ini, bagaimana, jangan. Buang ancaman ketakutan seperti itu. Buang rasa cemas akibat yang membuat kita lemah. Jangan mau dihantui perasaan lemahan yang selalu melanda kita. Ada banyak cara membuat kita berani untuk berjalan benar di hadapan Tuhan. Jangan takut. Tetapi ibu-ibu kini dicap sebagai orang-orang yang kuat, tangguh menghadapi berbagai beban kecemasan itu. Walau kita digelari dalam nats ini sama seperti orang Israel sebagai yang terkecil, cacing atau ulat dari yang besar-besar. Tetapi jangan menjadi kecil hati. Justru kita diperhitungkan Tuhan. Dia akan menolong kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Penolong satu-satunya dan penebus dari kematian adalah Yesus. Itu jaminan hidup kita. Sehingga kita selamat. Kita dipegang dan tangan kanan Tuhan menuntun kita. Pertolongan Tuhan senantiasa karena dialah Immanuel yang meneguhkan hati ibu-ibu. Menyertai sampai akhir jalan. Perjumpaan ibu-ibu dituntut kini dengan Yesus. Kalau Tuhan berjumpa dengan para muridnya dan mau tolong Tuhan, kini Tuhan juga menyertai ibu-ibu sampai akhir zaman. Dia penyertanya itu tidak putus-putusnya. Asalkan ibu jangan takut. Nah, kini keberanian kita
supaya kita dibenarkan di hadapan Tuhan adalah membuang kecemasan, tetapi tumbuhkan lahirnya keberanianmu menghadapi tantangan. Karena tantangan itu selalu ada dan tidak bisa lepas dari hidup kehidupan kita. Maka kita akan bertumbuh terus dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Itulah yang menyertai ibu-ibu dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang menyapa ibu-ibu dalam penelal kitab ini untuk tangguh, tumbuh di dalam damaian kebenaran di hadapan-Mu. Membuang rasa cemas, rasa takut akan segala sesuatu yang membuat kehidupan kami lemah, membuat kami semakin menjauh. Tetapi firman-Mu meneguhkan pada kehidupan ibu-ibu menghadapi hari lepas hari. Dengan demikian bertumbuh dengan iman yang kuat dan tidak mudah goyah, tidak mudah jatuh. Tolong kami ya Bapa dalam kehidupan berjemaat, bernegara, berbangsa, atau bahkan di tengah-tengah keluarga. Berkati anak-anak yang Tuhan titipi, berkati kerja para Bapa kami. Berkati semua usaha yang baik. Walaupun kami masih menghadapi pandemi COVID ini, tetapi Tuhan menuntut kami akan benar di hadapan-Mu dan tangguh, tidak cemas. Walaupun kadang-kadang tantangan itu besar, tapi kami tidak larut, kami tidak jatuh dalam pencobaan itu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Terima kasih ya Allah. Amin.